malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita akan segera mulai persekutuan kita. Kita akan menyanyikan lagu-lagu menjelang Paskah ini. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Bayar Semua. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, minggu demi minggu kami sudah lalui. Saat ini kami sudah masuk di minggu Prapaskah yang terakhir sebelum kami masuk Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah lagu-lagu yang kami nyanyikan boleh menghantar kami untuk kami semakin menghayati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Berkati waktu ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan ampuni dosa kami, dan Tuhan melayakkan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hadir Kau waktu Yesus disalib. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir Kau waktu Yesus disalib. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Dengan segala kesibukan kami dapat kembali masuk ke dalam persekutuan doa kami. Jika sebentar firman akan diberitakan, kiranya Kau yang tolong kami dapat menikmati waktu ini ya Tuhan. Berjumpa pribadi dengan-Mu, biar kiranya juga yang tolong hamba-Mu. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah diumumkan pada minggu lalu, hari Minggu kemarin, pada hari ini saya akan membahas mengenai Paskah yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin bingung ya, memang ada Paskah yang baru begitu ya. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara ya, dalam Alkitab bahwa Paskah yang baru itu ada Bapak Ibu. Paskah yang baru itu serius ada Bapak Ibu. Kita akan lihat dari Lukas 22 ayat yang ke-14 sampai ke yang 23. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Saya tidak akan membacakan semuanya karena terlalu panjang Bapak Ibu Saudara.
Tapi kita akan coba baca ya, saya akan menuntut kita untuk membaca dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah mungkin sampai sini Bapak Ibu Saudara berkata gitu ya, ini mah Paskah yang biasa. Kita biasa kalau perjamuan, gitu ya, perjamuan kudus maksudnya Bapak Ibu, kita biasa lakukan ini. Kita makan roti, minum anggur begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya harus kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, ini baru Bapak Ibu. Karena ada yang lama. Begitu ya kan, kalau ada yang baru harus ada yang lama Bapak Ibu Saudara. Nah, Paskah yang lama itu yang bagaimana? Itu jadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus ada Paskah yang baru juga begitu ya? Saya coba jelaskan Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya bicara soal Paskah di dalam Alkitab, kita harus melihat bahwa Alkitab mencatat ada 2 Paskah Bapak Ibu. Bukan 2 dalam artian 2 kali ya, bukan. Tapi ada 2 jenis yang Tuhan berikan. Paskah yang pertama ada di perjanjian lama dan yang baru ada di perjanjian baru Bapak Ibu. Paskah yang lama kalau kita mau baca itu dalam kitab Keluaran Bapak Ibu Saudara dan juga kitab Imamat barangkali begitu ya. Paskah ini bicara mengenai keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini bicara mengenai bangsa Israel yang dibebaskan dari bangsa Mesir, yang mengalami pembebasan dan harapan akan adanya keselamatan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel diselamatkan dari Mesir dan itu menjadi bukti bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka atas dosa mereka. Ini Paskah yang lama Bapak Ibu. Dan kalau kita mau perhatikan, Paskah yang lama juga bicara soal perjamuan. Kalau dalam kitab Imamat dikatakan bahwa pada bulan pertama hari ke-14 mereka harus mempersiapkan perjamuan Bapak Ibu Saudara. Mereka harus nanti pada malamnya menyembelih begitu ya, domba itu sebagai korban mereka. Lalu pada pagi harinya besoknya tanggal 15 mereka harus mengadakan perjamuan, mereka makan roti yang tidak beragi dan juga domba tadi sambil minum anggur pada sore hari yang ke-15-nya. Itu menjadi perayaan hari roti tidak beragi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka lakukan itu selama kurang lebih 1 minggu ya, dari tanggal 14-nya sampai tanggal 21-22 Bapak Ibu. Jadi ini Paskah yang lama, mereka memperingati bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paskah yang kita lihat bahkan yang biasa kita peringati bukan lagi bicara soal itu. Paskah yang sekarang kita rayakan itu bicara mengenai Allah yang sudah menebus dosa kita dan bahwa kita memiliki jamin hidup kekal. Kalau kita mau baca Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Yesus berkata bahwa ia sangat merindukan makan Paskah sebelum dia menderita. Bahkan kalau kita mau baca lebih lanjut di ayatnya yang ke-16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa perjamuan seperti ini di mana Yesus betul-betul hadir, betul-betul mungkin bisa dibilang secara fisiknya, secara rohnya benar-benar ada bersama-sama dengan kita secara langsung, hanya akan terjadi ketika kerajaan sorga sudah digenapi Bapak Ibu. Pada saat sekarang kita mengadakan perjamuan kudus, tentu Allah hadir. Tapi bagaimana dia hadir langsung dalam artian wujud, seperti Yesus hadir bersama dengan murid-murid, hanya akan ada ketika kerajaan Allah digenapi. Yang artinya Paskah di sini bicara bahwa akan ada kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau melihat juga tadi ya, harus ada anak domba yang disembelih Bapak Ibu Saudara. Dan domba ini disembelih pada perayaan Paskah perjanjian lama, Paskah yang lama ini Bapak Ibu. Ini harus domba yang sempurna, sama seperti kita memberikan korban bakaran Bapak Ibu. Gak boleh bercacat celah, ya harus putih dan sebagainya. Dan bukankah ini Kristus Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ingat begitu ya, biasa kalau kita perjamuan, ketika roti diangkat, pemimpin perjamuan, pendeta yang memimpin biasa akan berkata, mengutip perkataan Yesus, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu yang curang-curkan begitu kan, sambil dia pecahkan roti itu. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sebuah simbol, sebuah perlambangan bahwa anak domba Allah harus disembelih. Nah ketika ini diberikan kepada murid-murid, sebenarnya menjadi satu bukti bahwa
Betul, mereka sedang merayakan Paskah pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa Kristus berkorban untuk keselamatan kita. Kalau di perjanjian lama, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, darah domba dijadikan syarat supaya anak sulung mereka tidak mati di wabah yang terakhir. Itulah terakhir begitu ya. Supaya anak sulung mereka tidak mati, mereka harus mengoleskan darah domba. Ada korban disembelih. Pada saat ini, kita pun diselamatkan karena darah domba yang tertumpah itu darah Yesus. Dan bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, darah domba ini juga adalah perjanjian yang baru bagi kita. Kalau di perjanjian lama, darah domba ini menjadi perjanjian bahwa manusia akan diselamatkan. Sekarang, ketika Yesus sudah datang, perjanjiannya adalah perjanjian yang baru, Bapak Ibu. Perjanjian bahwa kita, manusia, sudah diselamatkan dalam Yesus. Dan bahkan, bukan hanya kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan janji bahwa akan ada kehidupan kekal, kehidupan yang baru, Bapak Ibu. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita datang begitu ya, mengikuti perjamuan kudus maksud saya, maka seharusnya kita mengingat pengorbanan Dia adalah kayu salib. Dan kita juga mengingat bahwa kita sudah diselamatkan. Ini berarti bahwa seharusnya, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus. Dan ini juga yang membedakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau di perjanjian lama, orang-orang masih menanti keselamatan. Tapi di perjanjian baru, ketika Tuhan sudah datang ke dalam dunia, kita sudah diselamatkan. Maka ketika kita datang ke dalam perjamuan, jangan hanya kita mempersiapkan diri. Dalam artian, apa Bapak Ibu, kita bisa sebutkan ya, biasa orang mau masuk perjamuan kudus, mereka oke lah, gak berbuat dosa, kita mencoba untuk rajin baca Alkitab, kita berpuasa, itu satu yang baik Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika menyambut Paskah, terutama perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita ingat pertama-tama adalah bagaimana kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Itu juga Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan di dalam gereja kita hanya orang yang sudah jelas-jelas dibaptis yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Baptisan di dalam gereja kita itu berarti kita betul-betul mendeklarasikan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Kita mendeklarasikan iman kita bahwa kita percaya kepada satu Allah Tuhan Yesus Kristus. Kita mendeklarasikan kepada seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah pengakuan. Maka, kecuali kita memang mengaku bahwa kita sungguh-sungguh percaya Kristus, kita tidak menerima perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah kalau kita memang mau percaya, kalau kita memang, Bapak Ibu Saudara, merasa ya, waduh, kalau begitu saya mau percaya begitu, Tuhan selalu terbuka Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang Dia berikan tidak terbatas. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, agar semua orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk percaya kepadanya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sebentar kita akan masuk begitu ya ke dalam Jumat Agung, bagaimana persiapan hati kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib? Apakah kita sudah sungguh-sungguh meyakini bahwa ada kehidupan kekal disediakan bagi kita? Jangan cuma kita mempersiapkan diri kita dalam puasa, dalam doa-doa kita. Kita bersyukur itu memang satu yang baik. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah bagaimana kita betul-betul mengingat dan kita percaya kepada Tuhan. Karena inti dari Paskah yang baru Bapak Ibu Saudara, bukan soal ritual, bukan soal bagaimana kita makan dan minum, tapi intinya adalah bagaimana kita mengingat Tuhan dan kita percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Biarlah kiranya kita bukannya menjadi orang-orang yang mendengar, kita juga menjadi orang yang merenungkan, tapi bahkan lebih daripada kita jadi pelaku firman. Dan juga biar kiranya ketika waktunya tiba kita mau membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami belajar mengenai Paskah yang baru ya Tuhan. Kami belajar bahwa saat ini di perjanjian yang baru ini ya Tuhan, kami bukan
sedang menunggu keselamatan, tapi keselamatan sudah diberikan. Dan bahkan, ya Tuhan, Kau memberikan janji kepada kami bahwa ada kehidupan kekal bagi setiap kami. Kami berdoa biar kiranya ketika minggu depan kami juga akan masuk ke dalam Jumat Agung, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Kami berdoa biar kiranya Kau yang tolong kami memiliki hati yang sungguh, ya Tuhan. Tolong kami sehingga kami bukan hanya mempersiapkan diri kami dalam puasa, bukannya dalam doa pembacaan firman, bukan sebuah rutinitas, ya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami mau menyegarkan kembali ingatan kami bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami, dan juga biar kiranya, ya Tuhan, hati kami sungguh tertuju kepadamu, kami mau percaya. Biar kiranya kami merefleksikan bagaimana kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami layak untuk menerima cawan dan roti, ya Tuhan. Kami berdoa juga biar kiranya ketika sebentar kami akan mendoakan, ada banyak pokok-pokok doa, ya Tuhan. Dalam doa syafaat kami, kiranya Kau yang tolong kami untuk juga mengingat bahwa Kau yang akan berkuasa. Kalau Kau sudah menyelamatkan kami, Kau juga yang berkuasa, ya Tuhan, untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan semua pokok doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Kau yang menjawab atas kemurahan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu demi minggu kita sudah dipimpin Tuhan sampai pada saat ini kita sudah boleh masuk di Minggu Prapaskah yang ke-6. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan, dan semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami Tuhan, supaya tidak ada penghalang antara kami dengan Tuhan ketika kami berdoa, supaya kami benar-benar boleh menyatukan hati kami, doa-doa kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Kita doakan, kita sudah masuk minggu Paskah yang terakhir sebelum kita masuk Jumat Agung dan Paskah. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk setiap penatalayan, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk jemaat yang hadir, untuk peralatan dipakai, juga untuk keamanan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan jauhkan dari orang yang mau berbuat jahat. Kita doakan juga untuk persekutuan doa kita setiap Jumat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh masuk di Minggu Prapaskah yang terakhir Tuhan, sebelum kami masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, berkati ibadah pada minggu ini supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati mereka yang melayani pada minggu ini. Biar Tuhan memberikan urapan dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan mereka boleh mempersiapkan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat yang hadir supaya mereka boleh mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Berkati pelayanan minggu ini, juga semua yang dipakai, peralatan yang dipakai Tuhan sucikan, kuduskan. Tuhan juga berkati untuk keamanan sekalian melayani. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa setiap Jumat ini. Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati, satukan hati kami untuk berdoa bersama-sama, sehingga doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami yang melayani supaya kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, urapan, kuasa yang daripada Tuhan. Doakan juga untuk pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan supaya kami boleh menjadi berkat. Doakan anak-anak kami di dalam kerohanian mereka, usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai urapi hamba-Mu ini supaya kami berdua boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani, untuk semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Beri kami kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk anak-anak kami, biar mereka boleh terus hidup dekat dengan Engkau, takut akan Tuhan.
mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal di dalam hidup mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan juga pimpin masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan Tuhan yang atur, Tuhan pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, untuk usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kita doakan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biar mereka boleh mendapat jalan keluar dan Tuhan beri yang terbaik untuk mereka. Tuhan terus menjaga, melindungi iman mereka supaya mereka boleh tetap setia mengiring dan mengikut Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kita juga doakan untuk Tasya yang mulai koas saat ini, dia mendapat tugas di Garut, biar Tuhan juga pimpin, sertai, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan juga berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh tetap Tuhan jaga, pelihara iman mereka, boleh tetap setia mengiring dan mengikut Engkau Tuhan. Bahkan mereka boleh terus terlibat juga dalam pelayanan Tuhan percayakan. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi-Mu. Kami serahkan juga untuk Tasya yang sedang koas di Garut saat ini. Tuhan juga berkati, biar dia bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan dalam beradaptasi juga, biar Tuhan mampukan dia. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita, biar Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hati yang takut akan Tuhan, dan setiap problema yang ada di negeri ini, banyak hal yang terjadi, biar Tuhan tolong sehingga pemerintah kita boleh dengan bijaksana menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Kita tetap doakan untuk pemilu yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa biar Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, kesehatian, kerjasama yang baik, sehingga mereka boleh menjalankan peran dan tugas mereka sampai pada akhirnya nanti. Dan Tuhan juga berikan mereka hikmat, bijaksana di dalam menghadapi setiap problema, setiap persoalan yang terjadi di negeri ini. Tuhan, biar Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami mau serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya juga menjelang pemilu tahun depan. Tuhan juga sediakan kami pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Segala hal yang terjadi di negeri ini, biar Tuhan yang tolong sehingga pemerintah bisa mengantisipasi dan juga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami berdoa untuk keamanan negara kami, Tuhan juga campur tangan sehingga kami boleh tetap dijaga dan dipelihara, khususnya dalam masa-masa puasa menjelang lebaran ini juga. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa untuk kebutuhan gereja kita. Kita doakan untuk mbak, sopir yang kita butuhkan, juga anak-anak muda, untuk regenerasi kita. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang boleh merekrut anak-anak muda. Kita doakan supaya Tuhan sediakan semuanya ini. Demikian juga dana setiap bulan, biar Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, bahkan Tuhan limpahkan. Kita juga berdoa untuk kebutuhan pemusik, liturgis, maupun juga orang-orang yang terlibat di bidang mulmet. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kebutuhan gereja kami. Kami butuh mbak, kami butuh sopir juga Tuhan, untuk kelangsungan ataupun juga untuk membantu pekerjaan Tuhan di sini. Kami berdoa, kami membutuhkan juga pemusik, peliturgis, juga orang-orang yang terlibat di bidang mulmet, biar Tuhan yang
menggerakkan hati mereka untuk mereka bisa terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pelayanan ini bisa tetap berjalan dengan baik. Kami juga serahkan untuk dana yang dibutuhkan setiap bulan, Tuhan juga sediakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di gereja kami boleh terus bangkit untuk melayani, untuk sungguh-sungguh mereka bisa memikirkan untuk perkembangan gereja kami ini Tuhan. Dan kami rindu ada regenerasi untuk kemajuan masa depan gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk rekan hamba Tuhan dibutuhkan yang bisa merekrut anak-anak muda yang sungguh-sungguh mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus kami Tuhan. Kami serahkan masa depan GKBJ Bandung ini, Tuhan pimpin, Tuhan berkati segala rencana ke depan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk para misionaris yang melayani di tempat-tempat yang Tuhan sudah panggil untuk mereka melayani di sana, biar mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk para misionaris. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk para misionaris di dalam panggilan mereka masing-masing, di mana Tuhan tempatkan mereka, biar mereka boleh menjadi berkat Tuhan, mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, segala rintangan, halangan mereka hadapi, mereka boleh mengandalkan Engkau, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu boleh nyata Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, Tuhan juga sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Mereka boleh terus dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Keluarga mereka juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Tiba saatnya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan, dan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.